Di dalam gugatan Ruben juga tentu di situ dia mungkin mempertanyakan ya kehadiran orang asing di situ yang mengganggu ya anak-anak dalam beraktivitas, mungkin sekolah, jam tidur dan lain sebagainya itu dilibatkan dalam live. Bahkan juga di sini salah satu mungkin yang Ruben akan mempertanyakan itu kenapa kesempatan dia bertemu anak-anak itu kan uang prestasi tidak diberikan itu. Jadi peluang itu ada saja kepada Ruben selama Ruben bisa membuktikan. Ingat, untuk mencabut hak asuh anak dari seorang ibu itu butuh pembuktian yang mendalam. Contoh, ibu itu bukan ibu yang baik, itu dibuktikan loh. Apakah dia melakukan perselingkuhan, perzinahan, atau memang tendensius, karakternya buruk, atau suka menyiksa dan menganiaya anak, atau dia dunia hiburan malam, mabok-mabokan dan lain sebagainya, pengguna narkoboy dan lain sebagainya. Nah itu boleh saja Ruben melakukan gugatan untuk mencabut hak asuh anak dari si Sarwenda kepada Ruben ini. Oke, Bang, sebagai orang praktisi hukum, saran apa untuk kedua belah pihak antara Ruben dan Sarwenda ini supaya tidak terjadi mungkin percekcokan yang begitu mendalam dan keributan masalah gugatan segala macam? Apa sih ini kan tujuannya kan demi anak, Bang? Apa sih? Jadi pertama-tama saya jelaskan bahwa di dalam setiap gugatan pasti ada ruang mediasi. Pengadilan memberikan kesempatan ruang untuk kedua belah pihak untuk bermediasi, berdamai, tentunya dengan syarat-syarat disetujui oleh kedua belah pihak. Mediasi pertama gagal, kedua pun gagal. Nah, ketika mediasi diberikan waktu 30 hari, kalau tetap gagal, itu tentunya hakim mediator akan merekomendasikan untuk perkara yang dilanjutkan, tapi bukan memutus ya, merekomendasikan bahwa ini deadlock sehingga perlu lanjut ke tahap pokok perkara. Tapi saran saya sebagai Dewan Etik Perlindungan Anak, saya miris juga melihat kalian berdua ini sebagai orang tua ya, mempertontonkan sesuatu yang sangat viral dan ini akan mengganggu psikologis anak. Saran saya, Sarwenda dan Ruben pernah jadi suami istri, mungkin difasilitasi oleh lembaga anak atau difasilitasi oleh kedua belah pihak untuk keduanya duduk bersama. Ayo, mari duduk bersama, bicara bagaimana supaya ke depan anak-anak punya masa depan. Mungkin kedua belah pihak punya masalah pribadi masing-masing, tapi yang difokuskan negara hari ini kepada anak-anak, supaya anak-anak bisa mendapat pendidikan, perawatan, mendapatkan yang namanya perlindungan, ya kan, mendapatkan masa depan dan juga nafkah. Karena kedua belah pihak ini ya saya sampaikan bahwa kalau anak kandung itu harus wajib diberikan nafkah dan juga sampai diwaris ketika orang tuanya sudah nggak ada. Jadi saya jelaskan kepada Ruben sama Sarwenda sebagai Dewan Etik Perlindungan Anak ya, saya rasa sudah cukuplah ya riuh-riuh yang saat ini terjadi. Duduk bersama, selesaikan masalah ini. Karena kalian terus ya, viral terus di media sosial akan semakin menambah masalah psikologis anak. Dan ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau kalian dua tidak bisa lagi merawat anak ini, saya bisa sampaikan bahwa negara bisa mengambil alih anak. Kalau memang kalian dua tidak mau berdamai. Dan saya sarankan kepada majelis hakim ya, yang akan memutus perkara hak asuh anak ini, supaya diberikan hak asuhnya kepada kedua belah pihak, sama-sama merawat. Jangan diberikan salah satu pihak karena nanti ada ego muncul. Nanti contoh kayak Sarwenda, akhirnya egonya muncul, Ruben akhirnya susah bertemu. Nanti diberikan kepada Ruben, hal tersebut juga akan diberikan. Sehingga memang sebaiknya diputus hak asuh anaknya dirawat oleh kedua orang tuanya.